Salam. Semoga pimpinan dan kasih Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memimpin Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam perjalanan kehidupan hari ini. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini didasarkan atas kitab Yesaya pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pada bagian awal ayat yang pertama dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan dengan seksama kehidupan yang ada di sekitar kita semuanya? Dalam satu keluarga, anak-anak dilahirkan dengan baik. Dan anak-anak bertumbuh, dibesarkan, bahkan mendapatkan perlakuan serta pendidikan yang sangat baik sekali. Pada sisi yang lain, kebalikan dari ini, cobalah perhatikan. Apakah anak-anak itu sungguh-sungguh bisa berterima kasih kepada orang tuanya? Apakah anak-anak bisa sungguh-sungguh menganggap bahwa ibu atau bapaknya itu sungguh-sungguh sebagai ibu dan bapak bagi mereka? Atau hanya sekilas saja sebagai bagian yang tidak terlalu berarti, namun akan dibutuhkan jikalau mereka membutuhkan pertolongan atas kesulitan-kesulitan mereka. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan umat Israel selalu tumbuh dan tumbuh kembali pengakuan akan Tuhan sebagai Allah untuk orang Israel. Di dalam menjalani kehidupan, mereka jalani sebagaimana biasanya, awalnya bersemangat, tetapi kemudian Tuhan mereka tinggalkan. Mereka disebut sebagai bangsa yang memiliki Allah, namun mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dan titahkan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah sebabnya mereka mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Berkali-kali mereka mengalami pembuangan, bahkan diasingkan dari negeri mereka. Dalam keadaan yang seperti ini, ketika mereka melihat kembali bagaimana kuasa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan mereka, di sanalah mereka sadar kembali akan pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga saat itulah yang membuat mereka membuat pengakuan kembali bahwa Yahweh Allah mereka adalah Allah bagi diri mereka pribadi dan juga Allah bagi kaum Israel. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga dibutuhkan dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak cukup kita menjadi seorang Kristen, tidak cukup kita memiliki berbagai nama sebutan untuk Allah kita. Yang terpenting dari kesemuanya itu adalah bagaimana kita diperbaharui di dalam hidup, mengakui Allah untuk diri kita sendiri dan untuk dunia ini. Oleh karena itu, pengakuan tentang Allah adalah Allah kita, sesuatu yang amat penting bagi orang percaya. Pengakuan itu artinya menerima keberadaan Allah dalam hidup kita, yang akan memimpin kehidupan kita sehari-hari dan yang terus memberkati hidup kita.
Jikalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, maka pengakuan itu jugalah yang akan menjadi dasar penguatan bagi kita semua. Bahwa Allah akan menolong, Allah akan menyelamatkan, Allah juga akan memperlengkapi kita semuanya. Oleh karena itu, kita memiliki Allah. Janganlah nama Allah hanya hiasan pelengkap dalam kehidupan kita, namun akuilah Dia dalam seluruh laku, kehidupan, dan keimanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa ingin agar kami memiliki pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Kuatkan kami agar kami tidak hanya menyebut nama Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh membuat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dan biarlah Tuhan membuat segala lancar apa yang kami kerjakan beserta dengan apa yang telah kami rencanakan. Biarlah berkat-Mu berkelimpahan atas hidup kami. Engkau menolong kami tetap kuat, tetap sehat. Engkau menolong yang sakit agar disembuhkan, yang lemah agar dikuatkan, yang sedih agar diberikan penghiburan. Biarlah rumah tangga kami senantiasa mendapatkan kedamaian. Biarlah kehidupan kami sebagai umat Tuhan benar-benar menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.